Halo Sobat Bijak, bertemu kembali di channel Bisa Pajak. Di tayangan kali ini, kami akan membahas hak dan kewajiban perpajakan bagi pedagang eceran. Saat ini, kita sudah bersama narasumber kita, Ibu Merlia. Halo Ibu Merlia. Halo Fani. Halo. Halo pemirsa bijak. Gimana Bu kabarnya? Baik-baik. Sehat-sehat aja ya? Ya, syukurlah kita sehat terus. Amin. Pembahasan kita kali ini akan mengupas tuntas perpajakan bagi pedagang eceran. Bu, kita kan mau membahas mengenai pedagang eceran. Ya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan pedagang eceran itu? Oke. Pedagang eceran itu, Van, itu adalah pengusaha yang dalam kegiatan usahanya menyerahkan penyerahan barang dan jasa. Gitu. Biasanya kalau pedagang ini pasti kebanyakan orang mikirnya karena dagang ini barang ya. Iya. Padahal jasa juga termasuk di dalam pedagang eceran ini. Ya. Jadi pedagang eceran itu adalah seorang pengusaha. Jadi ini untuk melakukan penyerahan barang dan jasanya itu melalui suatu tempat, itu bisa juga melalui suatu ada tempatnya, bisa juga dari satu konsumen akhir ke konsumen akhir berikutnya, gitu. Dan di dalam transaksinya itu dia langsung melakukan transaksi penyerahan barang dan jasa ini langsung kepada konsumen akhir. Jadi tanpa ada PO dulu, permintaan barang, dan ini langsung konsumen akhir. Langsung antara pembeli dan penjual ya? Betul. Dan biasanya untuk cara pembayarannya pun ini secara tunai. Jadi tidak buka cek dulu atau giro, tapi itu langsung dibayar secara tunai. Tuh. Tadi kan Ibu ada bahas mengenai penyerahan jasa dan barang. Nah, contoh tempat penjualan eceran untuk barang dan jasa itu sendiri apa ya, Bu? Ya, oke. Kalau untuk penjualan pedagang eceran untuk barang, biasa kita temuin di minimarket, supermarket, terus bisa juga kita temuin kayak di pasar-pasar gitu. Nah, itu mereka ada toko dan mereka melakukan transaksi di toko itu, transaksi kepada konsumen akhir. Ya. Dan tadi itu barang, Pak. Kalau jasa, misalkan kita perlu nih, kita mau fotokopi gitu. Kita kan pasti ke tempat tukang fotokopi kan. Kita mau fotokopi. Nah, pada saat kita melakukan transaksi itu, kitanya dinamakan konsumen akhir. Gitu. Dan yang untuk pemiliknya dari tukang fotokopi itu dinamakannya dia pedagang eceran juga. Itu masuk di dalam situ. Contoh jasa seperti itu. Bisa juga yang lainnya ya selain fotokopi, bisa juga seperti laundry. Sekarang kan marak juga kan laundry. Nah, itu bisa juga dikategorikan sebagai pedagang eceran. Pedagang eceran. Ya. Tadi kan Ibu juga ada membahas nih mengenai konsumen akhir. Konsumen akhir sendiri itu apa ya, Bu? Kalau konsumen akhir itu, dia adalah seorang pembeli ya yang mengkonsumsi langsung. Jadi pemakai langsung barang yang dibelinya. Contoh misalkan kalau kita ke minimarket atau supermarket, kita beli sampo, kita lagi butuh sampo, kita beli kan? Kita beli, dikasih struk sama kasir, terus kita langsung bayar. Nah, itu yang tadi saya bilang pedagang eceran itu seperti itu. Jadi pembayarannya itu secara tunai gitu. Konsumen akhir membayar dan setelah membayar barangnya diterima dan digunakan sendiri-sendiri. Betul. Jadi itu digunakan untuk pemakai sendiri gitu. Tidak untuk dijual lagi atau dikasih ke orang lain ya. Ya, tapi kalau mau kasih ke orang lain sih terserah sih ya. Kalau dia udah beli mau kasih ke orang lain ya terserah sih. Lalu yang menjadi objek pajak itu apa ya, Bu? Nah, dengan objek pajak
kalau kita bicara mengenai objek pajak, itu pasti berkaitan dengan penghasilan yang kita dapat, gitu. Kita ada usaha, pasti kan ada penghasilan di situ, karena kita jual barang atau jasa, gitu. Nah, penghasilannya itu yang menjadi objek pajak, ya. Ya, kalau kita deskripsikan, objek pajak itu penghasilan sebagai tambahan kemampuan ekonomis pengusaha. Ya, baik pendapatannya itu dari Indonesia ataupun dari luar Indonesia. Yang penting itu penghasilan wajib pajak itu. Nah, penghasilan itu yang dia dapat itu yang dijadikan objek pajak. Itu. Jadi itu yang dinamakan objek pajak ya. Ya, betul. Oh ya Bu, seperti yang kita tahu bahwa wajib pajak itu mempunyai hak dan kewajibannya ya. Betul. Nah, bisa dijelaskan nggak nih apa aja nih hak-haknya dan kewajibannya? Oke, saya jelaskan untuk haknya dulu ya. Iya. Nah, saya sih ada beberapa ini sih untuk hak-hak dari wajib pajak. Jadi yang pertama, hak atas kelebihan pembayaran pajak. Misalkan, contoh kita dalam membayar pajak nih, hitung-hitungan kita itu ada kelebihan membayarnya. Iya. Ya kelebihan pembayaran ini bisa juga terjadi misalkan di SPT tahunan atau di PPN, itu bisa juga terjadi gitu. Ya, jadi kelebihan bayar itu kita bisa minta kembali ke kas negara melalui permohonan restitusi itu namanya. Gitu. Nah, itu hak kita sebagai wajib pajak. Ya. Apabila ada kelebihan pembayaran pajak. Betul. Hak-hak lainnya, jadi bisa juga nih misalkan kita lagi ada pemeriksaan pajak, misalkan kita lagi diperiksa nih. Nah, hak-hak kita itu apa aja sih? Pasti kan kayak pemirsa bijak juga kan, pasti menanyakan juga ya kalau lagi diperiksa, apakah saya punya hak gitu? Iya. Oh, pastinya ada hak-haknya, ya. Supaya pemirsa di rumah juga lebih mengerti nih ya. Betul, ya. Jadi untuk haknya pada saat diperiksa pajak, misalkan ada surat perintah pemeriksaan pajak, ya, dikirim ke wajib pajak. Nah, biasa nih kalau surat dari pajak, wajib pajak pasti udah tahu nih, Van. Pasti namanya itu surat cinta dari kantor pajak. Tapi bikin deg-degan. Nah, surat cinta kan memang bikin deg-degan. Iya. Jadi hak-hak kita sebagai wajib pajak, kita bisa minta dulu surat perintah pemeriksaannya. Gitu. Setelah kita terima surat perintahnya, kita tanya juga nih untuk identitas tanda pengenal dari petugas pajak yang datang. Misalkan dia kasih suratnya, terusnya kita minta juga ini petugas pajaknya benar apa enggak nih dari kantor pajak gitu. Untuk mengecek keasliannya ya. Betul, untuk mengecek keasliannya nih, ini benar apa tidak gitu. Ya. Nah, terus kita juga kita mesti tanyakan juga nih untuk penjelasannya dari petugas pajak itu. Kita yang diperiksa ini apa? Jadi maksud dan tujuan pemeriksaan pajak ini apa? Gitu. Mesti jelas juga. Betul. Karena kan pemeriksaan pajak itu enggak cuma satu macam gitu. Iya, banyak. Ada juga yang pemeriksaan pajak hanya untuk PPh pasal 21-nya saja, atau hanya untuk yang pribadinya. Nah, atau untuk all taxes, semua pajak gitu yang diperiksa. Nah, itu ada juga yang ada beberapa hal gitu. Kita diperiksanya apanya yang diperiksa gitu. Ya. Nah, selain itu, maksud dan tujuan pemeriksaan kalau kita sudah tahu, pada saat misalkan nih sudah diperiksa, kan pastinya ya, pasti ada perbedaan nih hasil hitungan antara pemeriksa pajak dan wajib pajak. Pastinya kalau dari sisi wajib pajak kan nilainya kan maunya yang serendah-rendahnya gitu. Lebih kecil ya. Tapi kalau dari pihak petugas pajak, pasti kan hasilnya maunya setinggi-tingginya. Pasti kan, nah itu kan ada perbedaan. Nah, di sini kita punya hak untuk kita minta rincian. Misalkan dari petugas pajak sudah memberikan nih, ini nih hasilnya segini, sekian gitu untuk hasil dari
yang didapat gitu. Nah, kita bisa punya hak untuk minta perinciannya apa-apa aja. Kenapa bisa dapat nilai segitu? Ya, kemudian ya kita cocokkan dengan hitung-hitungan kita sendiri gitu. Dengan hitung-hitungan dari wajib pajak. Kayak gitu. Ya. Jadi kita punya hak di situ. Kita minta rinciannya. Jadi bagi pemirsa bijak, nggak usah khawatir di situ ya. Kalau misalkan terima hasil pemeriksaan pajaknya, oh nilainya kok besar. Ya. Nah, di sini saya mau pastikan kita punya hak untuk kita meminta rinciannya. Ya. Dan juga hak lainnya, ini saya masih dalam kategori pemeriksaan ya. Jadi hak lainnya itu kita hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Biasanya kan kalau diperiksa itu ada pembahasan akhirnya kan, kita duduk sama-sama nih antara wajib pajak dengan petugas pajak untuk menentukan ini deal apa enggak gitu angkanya gitu. Tidak ada kesepakatan ya. Betul. Kalau misalkan tidak ada kesepakatan, tidak ada deal, nah wajib pajak itu punya hak lagi nih, punya hak untuk mengajukan keberatan. Terus misalkan keberatannya tidak disetujui, terus bisa juga mengajukan banding. Bisa juga kita peninjauan kembali gitu. Ya, saya rasa sih ya hak-hak dari wajib pajak pedagang eceran ya kurang lebih ya seperti yang saya sudah jelaskan sih Ivan. Seperti itu. Jadi itu penjelasan mengenai hak dan hak dari wajib pajak ya. Betul. Nah, ini kan penjelasan mengenai hak. Untuk kewajibannya sendiri kita tahan dulu nih Bu. Nanti akan kita bahas lagi di video selanjutnya. Menarik banget ya Bu pembahasan tentang perpajakan pedagang eceran ini. Oh iya. Semoga tayangan ini juga bermanfaat untuk sobat bijak yang mau mulai usaha dan bingung mengenai perpajakan untuk pedagang eceran. Dan semoga tayangan ini menjadi solusi ya. Dan buat sobat bijak yang ingin bertanya, bisa menghubungi hotline chat di bawah ini dan dapat juga memberikan komen di video ini.